Seret. Au. Jordi memekik kaget saat sabit yang dia gunakan memotong daun ubi. Kenapa? Tanya Arini yang juga tengah melakukan hal yang sama. Nggak apa, Bu, jawab Jordi yang justru terlihat mengurusi tangannya yang terkena sabetan. Darah mulai mengucur dari sana. Tadi dia memang tidak fokus, pikirannya melanglang buana kemana-mana. Banyak rencana yang ingin dia lakukan. Mencari pekerjaan baru, membuat bisnis baru, bertemu Lintang juga menemui orang tuanya. Jordi juga memikirkan bagaimana caranya agar keluarga Lintang tak lagi membencinya. Lalu, bayangan Lintang berkelebat begitu saja hingga tanpa sadar sabit itu melukai tangannya. Gak apa-apa gimana? Tanganmu berdarah begini, Jo. Arini tampak panik. Dia lalu mengambil rumput yang biasa dipakai sebagai obat luka. Tanpa segan dia mengunyah lalu menempelkannya di luka yang menganga. Jordi meringis dan mendesis karena lukanya terasa semakin perih. Tahan, ucap Arini. Apa kamu mau ke dokter saja? Lukamu cukup dalam. Jordi menggeleng. Dia bilang jika lukanya sebentar lagi akan membaik. Baiklah, kalau begitu kamu istirahat saja. Biar ibu yang lanjutin. Tinggal sedikit lagi, ucap Arini kembali ke kebun. Jordi duduk di bale-bale sambil merasakan tangannya yang perih. Semakin lama rasa sakit itu bertambah denyutan, seolah ada infeksi. Jordi kemudian ke kamar mandi untuk mencuci luka itu dengan sabun. Rasa perih semakin menjalar. Sepertinya harus dijahit, gumam lelaki itu saat melihat luka yang menganga. Dia juga mulai khawatir jika luka itu menjadi infeksi. Bu, aku mau ke dokter dulu. Tidak apa-apa ibu, aku tinggal sendiri. Ujar Jordi yang terlihat bersiap untuk pergi. Iya, pergilah. Hati-hati di jalan, balas Arini melambaikan tangannya. Jordi menunggu angkot di pinggir jalan. Agak lama hingga kendaraan berwarna hijau tua itu lewat. Dia gegas naik. Beruntung tidak penuh, hanya ada beberapa orang penumpang. Beberapa kilometer terlewati, jalanan mulai macet. Ada apa ya, ini? Tanya salah seorang penumpang. Itu, tadi ada kecelakaan. Mobil jungkir ke jurang, sahut si sopir. Lanjut terdengar obrolan yang membahas kecelakaan itu. Oh, korbannya perempuan. Nyetir sendiri. Pantes sih, perempuan mah kadang suka canggung, sahut seorang penumpang. Jordi hanya mendengarkan percakapan mereka tanpa menimpali. Lukanya semakin berdenyut nyeri. Mobil angkot itu perlahan maju seiring mobil-mobil di depannya juga maju. Sampai di area di mana mobil yang kecelakaan itu ada di pinggir jalan. Oh, kayaknya udah diangkat ya sama mobil derek, ujar penumpang yang melihat jelas ke arah mobil yang ringsek. Iya, tadi nggak lama langsung datang mobil derek, balas si sopir. Jordi menoleh ke arah mobil yang rasanya sangat dia kenal. Warna mobil juga jenisnya. Dia berusaha melihat ke arah plat nomor. Namun, tak jelas terlihat. Pak, berhenti, Pak, pinta Jordi lalu memberikan uang dan bergegas turun. Mas, ini kembaliannya, kata si sopir. Ambil saja, Pak. Jordi berteriak dan gegas menyeberang. Setelah dekat, dia meminta pada polisi yang sedang bertugas patroli untuk melihat plat nomor mobil itu. Silakan, kata bapak polisi. Lalu, Jordi melihat plat nomor itu di bagian belakang, karena bagian depan mobil itu sudah tak berbentuk. Matanya terbelalak saat melihat nomor yang begitu dihafalnya. Mobil itu benar milik Lintang. Jordi gegas mendekat pada polisi tadi dan menanyakan tentang korban kecelakaan, karena tadi dia mendengar dengan jelas obrolan di mobil angkot jika korbannya seorang perempuan. Maaf, Pak. Apakah benar korban kecelakaan itu seorang perempuan? Tanya Jordi. Pak polisi membenarkan. Lalu, Jordi menanyakan tentang identitas korban. Semakin lemaslah tubuhnya saat mendengar siapa nama korban itu menurut kartu identitas yang dibawanya. Lintang.
Lintang, gumamnya dengan rasa khawatir yang teramat sangat. Dia lalu bertanya lagi kemana korban itu dibawa. Pak polisi menyebutkan sebuah nama rumah sakit besar yang jaraknya sekitar 10 km dari sana. Jordi kemudian beranjak setelah sebelumnya mengucapkan terima kasih. Hatinya kacau. Dia ingin segera berada di samping kekasih hatinya. Mas, bisa tolong antar saya ke rumah sakit Hasta Medica? Nanti saya ganti buat bensinnya, pinta Jordi pada seorang laki-laki di atas motor yang sedang melihat kecelakaan. Boleh, Mas. Silakan. Saya memang ojek dan kebetulan lagi lewat sini, jawabnya membuat Jordi tak lagi merasa sungkan. Baiklah, Mas. Ayo berangkat, pinta Jordi tampak buru-buru. Motor itu melaju melewati deretan mobil juga motor yang masih antre berjalan. Mereka masih penasaran dengan kejadian kecelakaan yang terjadi beberapa jam yang lalu. Cepat saja ya, Mas. Saya lagi buru-buru, ucap Jordi menepuk pundak ojek itu. Lelaki berjaket kumal itu pun mengangguk. Tak sampai 1 jam, Jordi sudah sampai di gerbang rumah sakit. Dia langsung menanyakan perihal korban kecelakaan yang dibawa ke rumah sakit itu. Oh, itu, masih ada di IGD. Lagi dalam penanganan dokter, kata Pak Satpam dan menunjukkan di mana gedung IGD berada. Jordi gegas berlari. Namun, ternyata dia tidak bisa masuk. Jordi, panggil seseorang yang suaranya sangat dikenal. Jordi menoleh, ternyata ada Danu di sana. Tak jauh dari Danu ada Wahyu, Marina, juga Hana. Papa, bagaimana kondisi Lintang? Tanya Jordi dengan wajah khawatir. Namun, belum sempat lelaki itu menjawab, seorang suster memintanya mengikuti. Nanti ngobrolnya ya. Papa mau mendonorkan darah Papa dulu untuk Lintang, ucap Danu dan menepuk pelan pundak Jordi. Beberapa saat yang lalu, Danu menerima telepon dari Hana. Lelaki itu sempat merasa bahagia saat mendengar wanita yang telah melahirkan putrinya itu. Namun, kebahagiaannya sirna seketika saat mulut Hana mengatakan jika Lintang kecelakaan dan membutuhkan transfusi darah segera. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Golongan darah O sedang kosong, sedangkan Lintang butuh transfusi segera. Darah dia tidak cocok denganku, jadi aku pikir, darahnya akan cocok denganmu, ucap Hana dengan isak tangis. Danu terperangah kaget mendengar putri kandungnya kecelakaan, terlebih kini keadaannya sangat kritis. Katakan saja, Lintang dirawat di mana? Aku ke sana sekarang, ucap Danu yang saat itu sedang meeting dengan seorang klien. Hana kemudian menyebutkan nama rumah sakit tempat putrinya dirawat, dan Danu gegas pergi meninggalkan meeting yang teramat penting. Maaf, saya harus meninggalkan meeting kali ini. Putri saya kecelakaan, pamit Danu sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Jordi mondar-mandir di depan gedung di mana Lintang kini dirawat. Belum ada yang boleh masuk karena keadaannya masih kritis. Untuk apa kamu masih di sini? Sentak Hana dengan tatapan sinis. Semua akan memburuk jika dia sadar dan melihatmu ada di sini. Kak, tolong, aku hanya ingin memastikan jika Lintang baik-baik saja, sahut Jordi yang sudah tak lagi memikirkan luka di tangannya. Jor, ayo makan dulu. Ada yang mau Papa omongin. Sebuah suara membuyarkan perdebatan antara Hana dan Jordi. Danu datang untuk mencari sang putra. Jordi mengangguk. Kalau ada apa-apa sama Lintang, tolong kabari aku secepatnya, pinta Danu pada Hana. Wanita itu hanya menjawab dengan gumaman. Sekarang dia tak bisa mengusir Danu begitu saja, karena laki-laki itulah yang justru menolong putrinya saat ini. Loh, tangan kamu kenapa? Danu meraih tangan sang putra yang mulai membengkak. Darahnya memang sudah tak lagi keluar, tetapi luka itu masih menganga lebar. Ah, itu tadi aku nggak sengaja, jawab Jordre Turnet garis bawah Y ragu. Lalu, Danu menarik sang putra menuju ke ruang IGD lagi. Kamu ini,
luka sebesar ini malah dibiarin. Bagaimana kalau nanti infeksi? Danu tampak marah. Aku kepikiran Lintang, sampai lupa, jawab Jordi. Danu tak lagi menjawab. Dia meminta seorang suster untuk segera melakukan tindakan pada luka putranya, sementara dia sendiri melakukan registrasi ke bagian administrasi. Jordi dibawa ke ruang tindakan dan lukanya langsung dijahit. Tak butuh waktu lama, dia sudah keluar. Kemudian seorang dokter memberikan resep obat yang harus diminum. Beres menangani luka Jordi, Danu mengajak sang putra ke kantin sekalian ingin mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Jordi memaksakan makan karena tak ingin ikutan tumbang saat menunggu Lintang sadar kembali. Danu makan sambil memperhatikan gerak-gerik sang putra yang tampak gelisah. Pulanglah, nak. Papa merasa kehilangan saat kamu tidak ada. Bukan hanya papa, perusahaan juga membutuhkan kamu, ucap Danu membujuk. Tempatku adalah bersama ibuku, jawab Jordi mengangkat wajahnya perlahan. Bawalah dia untuk tinggal bersama kita. Papa tidak akan keberatan. Danu berucap yakin. Saat Lintang kembali sehat, papa ingin kalian segera menikah dan tinggal bersama papa. Mendengar itu, Jordi menghentikan suapannya. Dia berpikir, apakah sang ayah tulus menyayanginya, atau hanya sebuah alasan agar Lintang mau menerimanya. Ponsel Danu berdering. Lelaki itu gegas mengangkatnya. Halo, Hana. Apa ada kabar tentang Lintang? Tanya Danu dengan nada khawatir. Dia harus menjalani operasi dan membutuhkan transfusi darah lagi, ucap Hana dengan isakan. Tunggu, aku ke sana, sahut Danu dan bergegas membayar makanan ke kasir. Setelah itu, dia berlari dengan Jordi menuju gedung di mana Lintang dirawat. Hana tampak sedang berbicara dengan seorang suster di depan ruang ICU itu. Bagaimana, Sus? Tanya Danu khawatir. Menurut dokter yang menanganinya, Lintang harus segera dioperasi, tapi seperti yang Bapak dan Ibu tahu, jika kami tidak memiliki persediaan golongan darah O. Kami sudah menghubungi PMI, di sana juga sedang kosong, jawab suster itu tampak gelisah. Ambil lagi darah saya, suster. Masih bisa, kan? Tanya Danu berapi-api. Tidak bisa, Pak. Bapak baru tadi melakukan donor darah. Bisa berbahaya, ucap suster itu. Saya tidak peduli, Sus. Kalau itu bisa menyelamatkan putri saya rela kalaupun semua darah saya diambil. Tolonglah, suster. Danu memelas. Tidak bisa, Pak. Ini bisa masuk malpraktek. Kita sebaiknya mencari lagi pendonor yang lain. Semakin cepat semakin baik, jawab suster itu lagi. Danu mengangguk cepat. Kalau misalnya harus dilakukan segera, saya ikhlas memberikan semua darah saya buat Lintang, Sus. Kalau perlu, saya akan buat surat pernyataan jika itu atas dasar keinginan saya sendiri. Saya mohon, selamatkan anak saya. Danu memelas dengan suara yang parau menahan tangis. Hana tersentuh melihat kesungguhan Danu. Begitu juga Wahyu yang baru saja datang setelah pulang dulu untuk mandi dan berganti pakaian. Tidak bisa, Bapak. Kami tetap harus menjalankan sesuai prosedur. Lebih baik Bapak mencari pendonor lain. Maaf, saya permisi dulu. Jika Bapak ada kabar tentang pendonor itu, tolong info kami. Pihak rumah sakit juga sedang berusaha mencari barangkali rumah sakit rekanan kami ada yang punya. Suster itu lalu pergi. Tak menunggu lama, Danu langsung menelepon dan meminta para kepala bagian di perusahaannya untuk membuat pengumuman tentang pencarian donor darah untuk Lintang. Siapapun yang mau menolong, akan saya kasih imbalan. Tolong segera, pinta Danu. Beberapa jam berlalu dan belum juga ada kabar yang bisa mendonorkan darahnya. Danu terlihat gelisah. Dia lalu menelepon teman-temannya untuk mencarikan darah itu meski harus membeli ke pasar gelap. Tolong aku. Anakku butuh darah itu secepatnya.
Kalau perlu, kamu cari ke luar negeri dan terbangkan sekarang juga. Danu mulai terlihat stres. Kumandang azan terdengar dari masjid rumah sakit. Hati Danu yang selama ini jauh dari Tuhan tiba-tiba merasa terpanggil. Aku sudah terlalu lama jauh darimu ya, Tuhan. Kau memberikan aku kemewahan dunia sampai aku lalai. Hati Danu berbisik. Dia kemudian bangkit dari kursi dan melangkahkan kaki ke masjid. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia kembali merasakan segarnya air wudhu. Dosa-dosa dan beban terasa dihempas begitu saja. Dalam sujudnya yang panjang, Danu berdoa dengan tangis. Hamba mohon, berikan hamba kesempatan untuk menebus kesalahan di masa lalu, Tuhan. Selamatkanlah putriku. Hamba mohon, ya Tuhan. Tangis itu semakin terseduh. Bahkan setelah selesai sholat, Danu melanjutkan doanya. Tangannya menengadah memohon agar sang pemilik alam mau mendengar keluh kesahnya. Selesai sholat, Danu kembali ke gedung tempat ruang ICU berada. Masih ada Hana, Wahyu, dan Marina di sana. Tak ketinggalan Jordi juga masih duduk termenung memikirkan nasib sang kekasih. Selang beberapa saat, pihak rumah sakit menelepon Danu dan mengatakan jika mereka sudah mendapatkan darah yang diperlukan. Danu langsung sujud syukur di atas lantai sambil menangis terseduh. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau telah mendengar pintaku. Danu berucap tanpa malu, bahkan menjadi tontonan beberapa orang yang lewat. Jordi, Hana, Wahyu, dan Marina ikut mengucap syukur. Tak lama, beberapa suster datang ke ruangan Lintang dan membawanya menuju ruang operasi. Dan kelima orang itu hanya bisa menunggu dalam kepasrahan. Bertahanlah, putriku, jerit Danu dalam hati. Hana memperhatikan dalam diamnya. Dia merasa terharu dengan sikap Danu. Lelaki biadab itu kini telah berubah. Cintanya untuk sang putri ternyata bukan isapan jempol semata. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.